Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا dan mereka yang bersungguh-sungguh dan yang berjuang di jalan Allah, Allah akan tunjukkan dan Allah akan berikan bimbingan, pedoman, panduan dalam kehidupan. Kalau kita mengamati, ternyata bermacam-macam corak dan rupa pengorbanan yang dilakukan oleh manusia ditemukan. Pengorbanan yang mereka lakukan kadang-kadang dengan mereka sanggup untuk mengorbankan apa saja dalam rangka untuk mempertahankan jabatannya, kedudukannya. Ada yang berkorban demi jabatan, ada yang berkorban demi politik, ada yang berkorban demi suka atau olahraga, ada yang berkorban demi untuk mempertahankan kecantikan, ada yang berkorban demi untuk mempertahankan keuangan dan kekayaan. Kita tidak katakan bahwasanya pengorbanan yang seperti itu tidak ada arti. Tapi ketika pengorbanan kita dengan waktu, dengan tenaga, dengan duit, dengan harta, jawatan dan kedudukan dan juga dengan segala galanya, bahasa kita di sini berbaloi sesuai dengan target dan juga dengan matlamat yang kita inginkan. Kita korbankan waktu untuk apa? Kita korbankan tenaga untuk apa? Kita korbankan duit untuk apa? Kita korbankan pikiran untuk apa? Kita korbankan kesempatan untuk apa? Kita korbankan harta untuk apa? Ada dengan seseorang kadang-kadang mengorbankan segala-galanya dalam hidup, akhirnya tidak lebih daripada untuk mempertahankan nama daripada kesebelasan. Malam, siang, waktu, tenaga, duit, hanya untuk mempertahankan kesebelasan agar nanti pada tahun depan pun kembali untuk merebut piala yang digilirkan. Kira-kira bergabung sesuai pengorbanan yang seperti itu yang kita targetkan tidak lebih daripada piala, yang kita targetkan tidak lebih daripada sukan, yang ditargetkan tidak lebih daripada hanya untuk mendapatkan sebutan. Masyaallah, tabarakallah. Pengorbanan yang dilakukan oleh jenis olahraga, katakan saja seperti tinju dan gusti, bukan hancur, kesehatan mungkin boleh akan pudar, kesempatan hidup akan terancam. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Sesuaikan yang sehingga dengan kita memperbolehkan kepada diri kita untuk kita menunggu, untuk kita menganiaya, untuk kita menyakiti, untuk kita mengganggu, dan untuk kita menumbangkan lawan. Kita korbankan waktu, duit, tenaga, dan kesempatan hanya untuk menyakiti orang lain. Waliyadzubillah. Ada juga dengan pengorbanan yang kita lakukan dalam rangka untuk kita mengembangkan jawatan juga dengan kedudukan kita, tak kisah dimurka, dibenci, dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Pengorbanan yang seperti apa dan kira-kira keuntungan yang seperti apa yang akan kita peroleh kalau pada saat dengan seseorang sudah mencabar dengan ketentuan takdir atau juga dengan kehendak atau juga dengan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Bapak Nabilah, tidak ada satu pengorbanan yang paling layak dan yang paling berarti daripada pengorbanan kita untuk agama. Jadi bagaimana dengan kita Allah pilih untuk menjadi kumpulan yang berkorban demi untuk kebenaran, yang berkorban demi untuk agama. Sejauh apapun jaraknya kita tempuh, tak kisah kalau memang itu adalah untuk agama.
Sebanyak apapun duit yang kita habiskan kalau memang itu adalah untuk masa depan agama, seperti apapun akan mempersir tenaga dan kekuatan kita kalau memang itu untuk agama. Tengok, Masya Allah, tabarakallah, ada di antara daripada ulama, seketika orang tua beliau meninggal dunia, maka dengan beliau diwariskan harta pusaka yang dengan hitungan uangnya atau dengan angkanya tidak kurang daripada 2 juta dirham. Ternyata dengan duit itu habis untuk memberikan rumput-rumputan buat makanan kuda saja dia tidak punya duit, atau dia tidak punya duit. Habis harta yang banyak tadi itu jadi untuk agama. Tengok, kadang-kadang sepanjang malam tidak tidur, kadang-kadang sepanjang waktu jadi pikiran. Berkorban untuk apa? Tidak lebih daripada pengorbanan untuk obat gigi. Sampai botak kepala, habis modal. Bagaimana dengan obat gigi jenama baru tadi itu akan mendapatkan sambutan dan perhatian daripada orang ramai, yang sehingga masyarakat kita mau menerima obat gigi yang baru kita produk sebagai penyembuhan baru. Sedikitnya sedikit, kru dalam berapa ramai, pegawai dalam berapa banyak, waktu tidak terhitung, tenaga tidak terhitung, segala-galanya untuk obat gigi. Kadang-kadang untuk cross gigi, kadang-kadang untuk bola, kadang-kadang untuk basket, kadang-kadang untuk voli, kadang-kadang untuk ya Allah ya Allah, ini kesian kita, betul-betul kesian. Kesempatan yang teramat-amat berharga yang Allah berikan, kalau ternyata kita telah tujukan kepada hal-hal yang negatif, atau juga hal-hal yang akan membuat diri kita akan berhenti tidak dapat Allah jaga wala pada hari kiamat. Ya Allah, kenapa dengan hidup terhabiskan untuk perkara-perkara batil yang seperti ini? Ya Allah, kenapa dengan umurku terhabiskan untuk perkara-perkara masa dan mungkar yang seperti ini? Ya Allah, kenapa dengan umur kami terhabiskan untuk perkara-perkara yang tidak kau ridai? Jadi dengan bolanya, dengan sukanya, dengan hiburannya, atau juga dengan musiknya, atau juga dengan kekayaannya, atau juga dengan politiknya, ternyata sebelum dilaknat oleh orang lain, ternyata dengan diri pribadinya sendiri yang melaknat mereka. Kenapa dilaknatnya? Sebab itulah yang menghasis dan juga yang mengambil peluang dan kesempatan dalam hidupnya. Alhamdulillah, tanamkan di dalam hati, semat di dalam benak rasa kita masing-masing, dan memohon meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Ya Allah ya Rahim, layakkanlah kami untuk menjadi khudam, untuk kami menjadi khadam, menjadi pelayan kepada agama, untuk menjadi pelayan kepada kebenaran. Tidak masalah dengan jarak yang begitu jauh, ditempuh daripada tempat duduknya menuju Al-Masjid Nabawi. Sebab kenapa? Sebab itu dalam rangka pengorbanan untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Tak masalah kalau sampai harus dipapah oleh dua orang laki-laki, kaki sudah tidak larat untuk digerakkan, berjalan letih, jenuh, terseret, kedua belah telapak kaki pun juga tidak peduli. Sebab itu dalam rangka untuk menegakkan sholat berjamaah. Tak kisah kalau dengan badanku menjadi perisai, tak kisah kalau dengan mata luka di sana sini, tak kisah kalau tidak ada ukuran 2 jari saja yang bersih daripada parut, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, seperti dengan Sayyidina Abu Qatadah, seperti dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas. Kalau itu dalam rangka untuk membela baginda Nabi, dan juga membela agama, dan juga dalam rangka untuk membela kebenaran, kita harapkan dan juga kita inginkan pengorbanan yang seperti itulah, pengorbanan yang menyejukkan hati kita, pengorbanan yang menyeluruhkan perasaan kita, pengorbanan yang akan membanggakan kita, dan juga akan dibanggakan oleh generasi-generasi yang menyusul, sehingga kalau seketika kita dijemput dan dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala, jarak yang kita tempuh, pengorbanan yang kita lakukan, harta yang kita gunakan, suara yang kita manfaatkan, waktu yang kita habiskan, itu ternyata semuanya akan menjadi hasil kebaikan kita yang mengalir terus menerus seperti
seperti dengan sistem atau dengan salah satu daripada perekonomian kita istilahkan dengan multi-level marketing, seperti itulah tindakan yang mengalir dalam dokumen atau juga dalam hasil kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Sebelum kita buka ruang untuk sisi soal jawab, pada beberapa hari yang lalu ada sahabat kita dari Mina menelpon, Syekh, bagaimana hukumnya dengan salah seorang atau dengan kumpulan daripada jemaah. Jadi kumpulan daripada jemaah tadi itu bermalamnya di Bin Daud. Yang pernah ke Mekah ada satu lokasi namanya Aziziyah atau kawasan Bin Daud. Kenapa dulu di situ? Orang bermalam di Mina, bukan di Bin Daud. Ceritanya karena siang hari itu kena jejak ramai, sehingga terpaksa pergi ke Mekahnya daripada Mina ke Mekah jalan kaki. Setelah selesai amal 7 pusingan, kemudian dengan sa'i juga 7 putar balik antara Safa dan Marwah, patah balik ke Mina sudah tak marah lagi untuk menuju tempat Nabi di Mina, sehingga dipindah tempat kediaman mereka. Pertanyaannya, boleh tak untuk tidak bermalam di Mina? Kenapa? Karena jemaah yang dibawa tadi itu tua-tua sudah tak marah berjalan, tapi sudah terseret seperti itu. Jadi kalau ikut pendapat ulama Syafi'iyah, di antara daripada perkara wajib yang harus kita laksanakan itu adalah bermalam di Mina, beramal malam di Muzdalifah, melontar jamarat, menghilangkan diri daripada segala perkara yang terlarang. Ikut mazhab kita, mabit di Mina adalah salah satu daripada kewajiban yang kalau seandainya tidak kita laksanakan, kewajiban tersebut itu akan diganti dengan menyembelih satu ekor kambing yang diistilahkan dengan bayarkan. Akan dibayar dengan satu ekor kambing, atau juga diganti dengan puasa 10 hari, atau dengan memberi makan fakir miskin, ikut tertib dan urutannya. Tapi menurut ulama Hanafiyah, bermalam di Mina itu hanya satu perkara sunnah saja. Yang walaupun nanti kita bermalam 3 malam berturut-turut pada malam ke-11, 12, dan 13, kata ulama Hanafiyah, nanti kita melontar pada esok harinya. Selesai. Ini pertanyaan. Dia tanya balik. Katanya saya pada melaksanakan sa'i, nak sa'i di bawah tak boleh, akhirnya sa'i di atas. Tua-tua, 60, 70, 80, makanya itu kalau anak pergi ke Mekah, eloknya masih, masa kita masih muda. Ya bang, sudah saya, masa kita masih muat lagi, jos lagi, tegas lagi. Jangan selepas kita tua nanti tak ada pejalan. Ada bas, ada bes, ada bas, ada bas, tak masalah. Jangan lagi, ya. Tempat jasisnya tak masalah. Jauh daripada masjid, masalah. Jauh daripada Mina, tak masalah. Kenapa? Sebab masih larang lagi, alhamdulillah. Coba kalau pada dengan kita, usia kita sudah 75, 79 tahun, masalah. Kalau tabarakallah, sebab tidak larang, sebab tak boleh. Itu masalah betul. Jadi dengan mengatakan itu waktu sa'i, pusing, lenguh, keletihan. Akhirnya dengan mereka minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, sa'i tetap saja mereka teruskan. Setelah selesai tahallul sani, setelah ganti pakaian dan sebagainya, baru sudah. Bagaimana dengan perbuatan kita tadi itu sah atau tidak? Jadi saya katakan pada itu, kan tadi sekarang kita berpusing di waktu bawah atau waktu kita sa'i antara Safa dan Marwah. Ini Safa, di sini Marwah. Pada saat dengan kita sa'i, atau pada waktu dengan kita melakukan pusingan, putaran tawaf, pusingan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka pada saat kita berjalan, pusing semacam itu, atau dengan kita menuju Marwah yang ada di sana, dan daripada Marwah ke Safa di sini, berjalan terus kita terlihat tempat minuman. Jadi pada saat itu terlintas dalam kepala kita nak minum. Pada saat kita sudah putuskan kita akan singgah di sana, kita akan minum di situ, karena di situ tempat ekor di sana ada air atau ada air sejuk, ada pipe air zam-zam. Jadi waktu kita berhenti di situ. Maka saat ketika selepas kita minum, selayaknya dan
sepatutnya maka selanjutnya dengan kita mundur ke belakang dari terobahnya niat kita daripada top dan sa'i kepada minuman. Ulama mengatakan syartun niat, ada syarti niat, jangan sampai niat kita terpalingkan daripada matlamat. Niat kita nak tawaf, niat kita nak sa'i, terobah niat kita tadi itu kepada minuman. Bukan tak boleh minum, boleh-boleh saja. Tapi pada saat terobah niat kita kepada minuman, maka dari terobahnya niat tadi itu kita mundur ke belakang, kemudian dengan kita sambung sa'i kita sambung tawaf kita, supaya pada saat kita melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat minuman yang niat kita bukan lagi untuk tawaf, bukan lagi untuk sa'i, itu terpenuhi atau tertutupi dengan mundur ke belakang dan dengan yang menyambung sa'i atau juga menyambung tawaf setelahnya. Kalau tidak, tawaf kita tidak sempurna. Kalau tidak, sa'i kita tidak sempurna. Kenapa? Sebab dari sini sampai ke sana kita melangkah, bukan lagi melangkah ke situ untuk sa'i, bukan lagi melangkah dari sini ke sana untuk tawaf, tapi kita melangkah untuk minum. Terputusnya kita pada saat itu. Yang berlaku, tawaf sudah selesai, sa'i sudah selesai, sudah bertahalul, sudah nak dari nanya bagaimana hukumnya. Jadi anak kata, kalau seandainya itu masih dalam keadaan tawaf, maka pusingan yang disambung, yang tidak pulang ke belakang tadi itu tidak terhitung, tambah lagi satu pusingan berikutnya. Tapi kalau seandainya sudah selesai, maka dengan tawaf wajib disempurnakan, jadi dikerjakan daripada semula atau juga disambung satu kali kurangnya, tambahkan yang satu kali tadi itu, dan dengan sa'i wajib ulang kembali, sebab sa'i tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah melaksanakan tawaf yang sahih atau juga tawaf yang benar. Katanya bagaimana nak beritahukan benda itu kepada jemaah. Kalau kita katakan sa'inya tidak sah, kita kena tunggu lalu jemaah. Kenapa? Membawa jemaah kita tahu hukum akad sampai terpaksa dengan kita harus mengulang kembali. Jadi saya nasihatkan jangan macam ini saja lah, ajak jemaah itu buat umroh. Jadi yang walaupun umrah tidak sah selama dengan sa'i masih belum dilaksanakan, atau umrah tidak sah selama dengan iqamah masih belum tuntas. Jadi daripada pelaksanaan umrah tadi itu, yang terhitung daripada umrah hanya tawaf dengan sa'inya saja. Yang selebihnya daripada itu akan menjadi sia-sia. Tujuan daripada umrah tadi itu tidak lebih daripada untuk menyempurnakan tawaf dan sa'i yang tadi tertinggalkan pada kita melaksanakan tawaf. Putaran yang terakhir disebabkan karena ingin minum. Jadi dalam pelaksanaan sa'i tawaf melontar tidak boleh ada yang memalingkan kita daripada niat utama. Niat utama kita untuk apa? Jangan sampai terpaling kepada tujuan yang lain. Silakan. Ya.